sholat tetapi tidak khusyuk. Nah, itu kita perlu melihat pertama khusyuk itu apa, gitu kan? Nah, kalau kita melihat di dalam bahasa Al-Quran, ini namanya khusyuk itu ya fokus gitu, fokus, tidak teralihkan konsentrasinya. Nah, di dalam bahasa Al-Quran itu khosyan itu adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu khusyuk di dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang dia itu menghadirkan rasa seakan-akan dirinya itu sedang berhadapan dengan Tuhannya. Itu khusyuk itu. Kan kita ini kan punya Tuhan nih, punya Allah Subhanahu wa taala. Allah kita yang maha besar, yang maha segala-galanya, yang memiliki alam semesta, yang mengatur, yang menciptakan diri kita. Itu Allah sebagai Tuhan kita, Rabb kita, dan dalam akidah kita Allah itu nyata gitu. Nah, meskipun tidak bisa kita lihat, tetapi dia itu nyata adanya. Nah, dan itu kita menghadirkan sikap kita bahwa kita itu seakan-akan sedang berhadapan dengan dirinya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya begini, ketika Anda itu sedang menghadap kepada Pak Wali Kota atau menghadap pada gubernur atau bos Anda misalkan, Anda itu sedang mengajukan sebuah program kepada beliau. Kira-kira sikap Anda itu seperti apa kepada beliau itu, ya kan? Tentu kan akan berbicara dengan baik, dengan santun, jelas, dan apapun yang akan dia sampaikan, bos kita sampaikan itu, Pak Wali Kota misalkan ataupun siapapun itu yang kita temui, tentu kita akan fokus pada apa yang dia bicarakan toh, supaya sama-sama satu frekuensi dalam pertemuan itu gitu. Karena di dalam surat pun juga demikian. Di dalam surat itu sejatinya Allah sedang berkomunikasi juga dengan kita. Nah gitu. Di antaranya di mana? Di dalam surah Al-Fatihah. Kalau teman-teman sekalian melihat surah Al-Fatihah itu, maka di dalam hadisnya Nabi SAW menyampaikan itu terjadi dialog antara seorang hamba dengan Rabb-nya gitu. Dalam hadis yang panjang Rasulullah SAW sampaikan, ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah pun menjawab dengan hambaku sedang memujiku, Ar-Rahmanir Rahim, hambaku sedang memujiku kembali dan sebagainya, sampai ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kita sedang berkomunikasi dan itu meminta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sama ketika kita sedang minta itu pada orang yang tadi itu, kita pun juga akan fokus dengan apa yang kita ucapkan. Mungkin nggak seandainya kira-kira ketika kita ngajukan proposal hadap kepada Pak Wali Kota misalkan atau pada bos kita ngomongnya ngelantur gitu, kira-kira akan dianggap sebagai orang yang serius nggak kita itu oleh Pak Wali Kota ataupun bos kita? Kan enggak kan? Akhirnya kan ini ngomongnya orang ini apa ini, orang tidak jelas gitu kan, seakan-akan tidak tentu arah bicaranya. Nah, sholat pun juga demikian. Kalau kita mau khusyuk, maka fokus, pusatkan diri kita, mata kita, mulut kita, hati kita itu satu padu untuk fokus pada satu titik di dalam sholat kita, yaitu tempat sujud kita. Nah, yang kedua, supaya kita khusyuk, maka pahami apa yang kita ucapkan ketika sholat, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, minimal tahu artinya. Nah, jangan sampai kita tidak tahu artinya dari mulai takbiratul ihram sampai salam, padahal semua dalam sholat itu sangat menarik dan itu semua doa, sebagaimana makna sholat itu secara bahasa yaitu doa gitu. Sehingga dari mulai takbiratul ihram, doa iftitah, Fatihah sampai kepada tahiyat, sampai kepada doa setelah tahiyat akhir, itu semua doa. Dan itu kalau diresapi maknanya, kita tahu maknanya, itu luar biasa. Dan itulah yang akan menjadikan kita khusyuk. Seperti ketika kita berbicara, kita sadar apa yang kita bicarakan. Sholat juga sama. Sholat akan khusyuk ketika kita, di antaranya adalah kita sadar apa yang kita ucapkan ketika di dalam sholat. Allahu Akbar, apa maknanya? Ketika kita mengucapkan Allahumma ba'id baini, itu apa maknanya? Itu luar biasa. Silakan teman-teman dalami, ya, berguru dengan para ustaz-ustaz yang lain, ya, ataupun nanti pada penjelasan yang lain kita akan coba bahas kata-kata di dalam sholat itu apa saja, supaya kita bisa nanti meraih kekhusyukan yang maksimal. Tidak perlu mahal-mahal sebagaimana
kita belajar di tempat yang lain yang kadang orang khusyuk saja itu belajarnya harus sekian juta. Tidak perlu, tapi kita perlu insya Allah ilmu kita itu tidak mahal karena kita belajar langsung dari para guru-guru kita insya Allah. Demikian, dan jangan lupa berdoa meminta kita supaya hati kita dikhusyukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hati kita milik Allah Subhanahu wa taala dan yang menjadikan kita khusyuk adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lelah untuk berdoa, bermunajat, dan ingat sholat itu jangan menunggu khusyuk baru sholat, tapi sholatlah sampai kita menjadi khusyuk nantinya ya. Jadi jangan berpikir karena belum khusyuk maka tidak sholat, salah, tetapi sholatlah terus sambil berproses untuk menjadi khusyuk nanti ke depannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang khusyuk di dalam sholat kita. Wallahu a'lam bishawab.